selesai diadakan seleksi pilkada serentak di Deli Serdang yang dilaksanakan di Prime Hotel tanggal 9 Maret yang lalu. Namun diduga ada didapati balon kades yang sepele dengan seleksi pilkades tersebut. Salah satu calon kades yang merasa dirinya tidak puas dengan hasil pengumuman yang diberikan pihak penyelenggara Kabupaten Deli Serdang diduga calon kades dari Desa Tanjung Mulia. Diduga ia merasa dirinya mampu menguasai ujian yang diadakan pihak penyelenggara. Ia merasa pihak penyelenggara tidak transparan dan bertanya kenapa hasilnya harus diumumkan dari pesan singkat. Kalau memang saya tidak lulus, saya ingin melihat hasil nilai tabulasi saya. Saya yakin saya mampu menjawabnya. Dan dari yang saya tahu, pihak penyelenggara akan mengumumkan hasilnya tanggal 17. Namun kenapa di tanggal 14 Maret ini hasilnya sudah keluar? Ada apa ini sebenarnya? Sewaktu saya telepon, pihak penyelenggara atas nama Pak Yahya, beliau seperti mengelak, ujarnya. Tanjung Mulia masih incumbent lah ya, petahana. Tadi malam beredar di WA sampai ke WA warga hasil seleksi ujian kemarin kelulusan, dan di situ saya tidak lulus dan kawan-kawan yang lain. Tapi kami 5 orang. Karena mendengar tidak lulus dan ada di situ surat resmi dari kabupaten dan ditujukan kepada camat untuk diteruskan ke desa. Saya langsung cari tahu dan telepon pihak penyelenggara seleksi, yaitu panitia kabupaten. Dan saya telepon itu Pak Yahya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, siapa ini Kades Tanjung Mulia? Oh ya, siap. Aku mau tanya Bang, aku tak lulus seleksi, ada apa? Jawaban beliau, hasil nilai tulismu hancur. Tapi kalau wawancaramu mantap, itu bahasa dia. Oke, nggak apa-apa. Kalau kamu nengok nilainya Des, boleh. Tapi nilai tabulasi. Tabulasi itu kan hasil. Iya. Kalau tabulasi Bang, anak bayi pun bisa buat tabulasi. Aku minta hasil seleksi itu dikeluarkan dulu kertas jawaban kami yang 10 orang. Karena sebelumnya dia bilang acuan lulus tidak lulus bukan duit, bukan lobby-lobby, tapi hasil ujian tulis dan wawancara, itu acuannya. Kenapa seseorang tidak lulus? Karena ujian tulis dan ujian wawancara nilainya anjlok. Kalau itu menjadi acuan, sayalah yang tidak lulus seleksi mau lihat kertas jawaban dan kertas jawaban calon yang lain kami yang 10 dan tunjukkan kunci jawaban. Ayo dilaga. Karena saya merasa bisa menjawab soal yang ada. Dan kawan saya yang satu meja, yang calon juga, saya ngerti jawaban dia. Tak mungkin lebih banyak betul jawaban dia daripada jawaban. Iya. Dan dia kenapa lolos? Kalau ujian tertulis itu dan wawancara jadi rujukan patokan lulus atau tidaknya. Dan hari ini saya datang ke PMD untuk konfirmasi selanjutnya bahwa saya keberatan ini. Tapi nampaknya mereka enggan, mengelak. Ada apa? Kalau boleh nanya juga Pak, tadi kan dari... Terkait hal ini, media pun segera mengkonfirmasikan kepada pemerintahan desa Tengku M. Yahya. Yahya menjelaskan wajar jika tak puas kenapa mereka gugur. Sebagai panitia, kita hanya menunjukkan hasil tabulasi seperti yang sudah ada. Dan yang menjadi 3 sandaran nilai tersebut adalah kriteria usia, pendidikan, pengalaman kerja di pemerintahan. Dari angka juga sudah bisa mempengaruhi lulus tidak lulusnya seseorang, walaupun itu kecil nilai selisihnya. Sudah jelas terpampang dan tertulis dari hasil pengumuman seleksi balon kades yang diumumkan di tanggal 14 hingga 15 bulan yang ketiga ini. Wajar aja sih, masa puas itu semua manusia pasti ada, kan gitu. Pasti mereka akan mencari kebenaran kenapa mereka gugur. Nah, kita sebagai panitia hanya bisa menunjukkan inilah nilai tabulasi mereka. Karena penilaian daripada seleksi itu ada tiga sandaran ya kan. Kriteria, usia, pendidikan,
pengalaman bekerja di pemerintahan, itu semua punya bobot kan gitu. Dan itu cuma poinnya, bobotnya itu 30%. Bobot yang tertinggi adalah hasil ujian seleksi tambahan, ujian tertulis ya, multiple choice. Itu bobot paling tinggi 50%, wawancara 20%. Jadi akumulasi itu tadi seperti yang kalian sudah lihat ya, perbedaan 0, sekian digit aja bisa mempengaruhi lulusan dan tidak lulusan seseorang. Nah, izin juga Pak, ini kan tadi kan calon kades yang komplain Pak masalah tanggal. Seharusnya mereka tadi berkata kan itu kan yang dikeluarkan kan harus tanggal 17, sementara sudah dikeluarkan tanggal 14. Gimana itu Pak tanggapannya Pak? Boleh tahu Pak? Boleh. Saya rasa tidak ada yang ditutupi masalah jadwal. Itu bisa dilihat di depan alun-alun itu cukup gede di Satpol PP. Silakan kalian lihat penyampaian berita acara hasil seleksi itu tanggal 14-15. Tanggal 17 itu jadwalnya adalah penetapan DPT dan penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih itu tanggal 16. Semua sudah kita publish, bisa dilihat di masing-masing kecamatan, di depan kantor camat, tapi paling dekat itu cukup gede baliho kita tempelkan itu di Satpol PP itu. Jadi masalah tanggal 17 itu hoax, bukan dari kami ya. Pasti itu nggak ada apa benar lah Pak ya. Tidak kebenaran tidak di itulah istilahnya. Sesuai jadwal kami sudah tempelkan di situ kan gitu. Nah, izin juga Pak, kalau boleh tahu Pak, ini kan untuk calon kades untuk setiap desa Pak, seharusnya berapa yang dibutuhkan Pak, boleh tahu Pak? Maksudnya? Kalau untuk calon ini kades Pak, yang ditentukan Pak berapa Pak? Iya, gini, kita melaksanakan pilkades ini terhadap 304 desa ya, untuk gelombang 1 yang di tahun 2022, sementara yang untuk tahun masa jabatan berakhir di 2024 berarti sisanya 76. Kita sudah mengeluarkan juga pergub interval waktu. Nah, terkhusus bagi 304 desa yang melaksanakan suksesi pilkades di tahun 2022, setelah berita acara penyaringan dari panitia desa menghasilkan. Dari Kota Pakam, Deli Serdang, Darmana Girsang mengabarkan untuk MMC TV.